Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai pengambilan keputusan dalam usaha angkringan. Untuk yang pertama, keputusan dalam memilih lahan usaha. Sebelum mendirikan usaha angkringan, seorang owner harus memutuskan di mana dia akan menjalankan usahanya tersebut. Untuk memilih lahan atau tempat usahanya, seorang owner biasanya akan membuat suatu list tempat-tempat yang dianggap potensial untuk menjalankan usaha tersebut. Tempat-tempat itu akhirnya akan diseleksi dan dipilih dengan mengacu pada prospek jangka panjang yang akan berdampak pada usahanya. Misalnya, apakah tempat tersebut strategis sehingga bisa dilihat oleh banyak orang dan pada akhirnya akan menarik pelanggan. Selain itu, perlu ditinjau pula apakah jika menggunakan lahan tersebut akan menimbulkan tambahan biaya operasional yang tinggi terkait masalah logistik ataupun tenaga. Karena jika menimbulkan banyak tambahan biaya, maka lahan tersebut tidak akan dipilih. Nah, yang kedua adalah keputusan dalam memilih pegawai. Dalam menjalankan usaha angkringan, owner sebagai pemilik usaha sekaligus top manager memutuskan untuk memilih pegawai yang berdomisili dekat dengan lokasi angkringan. Alasan tersendirinya dikarenakan jika berdomisili dekat dengan lokasi, maka otomatis biaya yang diperlukan oleh si owner untuk transportasi si pegawai akan jauh lebih hemat. Tak hanya itu, ia juga memilih pegawai dengan kepribadian dan personality yang bagus dan layak untuk dapat melayani pelanggan. Ia juga memilih orang-orang yang memang sudah dekat dengannya dan termasuk juga sanak saudara. Menurutnya, selain menjaga kualitas rasa, pelayanan terhadap pelanggan juga sangat berpengaruh terhadap kesuksesan usaha. Lalu, keputusan dalam memilih bentuk tempat usaha. Pada umumnya, angkringan berbentuk tenda atau kafe. Untuk keduanya tentu memiliki keuntungan masing-masing. Namun, seorang owner memilih membangun bisnisnya di lahan A yang sudah berbentuk bangunan dengan banyak pertimbangan. Di antaranya, dapat membuat pengunjung lebih nyaman. Terletak di Bogor, tentu harus memikirkan dampak dari resiko hujan yang tinggi. Owner berpikir angkringan dalam bentuk bangunan yang kokoh lebih aman dan nyaman untuk disinggahi. Lalu, juga lebih praktis. Memiliki bisnis dalam bentuk tenda mengharuskan owner membuka pasang tenda tersebut setiap harinya, dan cukup menghabiskan waktu lebih dibanding memiliki bisnis di sebuah bangunan. Selanjutnya, ada analisis kasus dalam usaha angkringan. Yang pertama, tentang proses pengambilan keputusan pada usaha angkringan. Identifikasi masalah pada kasus ini adalah mengenai owner yang ingin mendirikan angkringan. Lalu, identifikasi kriteria atau aspek-aspek yang diperlukan owner dalam mengambil keputusan, diantaranya ada lokasi atau lahan usaha, biaya sewa lahan, bentuk tempat usaha, dan kepribadian pegawai. Adapun alokasi bobot setiap kriteria yang diperlukan owner dalam mengambil keputusan seperti bobot alokasi atau lahan sebesar 8, biaya sewa lahan sebesar 5, bentuk tempat usaha sebesar 10, dan kepribadian pegawai sebesar 9. Lalu, alternatif yang ada diantaranya adalah lahan A dan lahan B. Lahan A terletak bukan di jalan besar, sedangkan lahan B terletak di jalan besar. Dapat dikatakan, kalau lahan B berlokasi lebih strategis daripada lahan A. Namun, apabila owner menambahkan aspek-aspek lain yang diperlukan untuk prospek jangka panjang, lahan A lebih menguntungkan dibandingkan lahan B. Akibatnya, alternatif yang dipilih adalah lahan A. Next. Selanjutnya ada perspektif dalam mengambil keputusan
keputusan. Nah, perspektif dalam mengambil keputusan pada usaha angkringan adalah rasionalitas. Karena owner sebagai manajer tetap konsisten dengan memilih lahan A meskipun lahan B lokasinya lebih strategis. Owner menentukan alternatif dengan melihat prospek jangka panjang. Lahan A lebih banyak mendatangkan manfaat untuk masa yang akan datang seperti waktu usaha yang dapat beroperasi lebih lama. Pegawai dan pelanggan juga lebih nyaman dengan bentuk tempat yang tetap atau tidak seperti tenda yang rombak pasang. Nah, dari sini dapat dilihat bahwa owner berpikir secara rasional, objektif, dan logis. Owner juga meninjau masalah dan alternatif sedetail mungkin, serta pilihan terakhir yang dipilih yaitu lahan A akan memaksimalkan hasil yang didapat. Selanjutnya, ada tipe keputusan. Nah, tipe keputusan dalam usaha angkringan adalah permasalahan tidak terstruktur dan keputusan tidak terprogram. Yang ditandai dengan masalah ini termasuk masalah baru bagi owner karena owner tidak pernah mengalami hal itu sebelumnya. Owner juga bertindak sebagai manajer tingkat atas dalam menentukan keputusan. Selain itu, solusi yang diambil owner juga berdasarkan judgement dan kreativitasnya dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kenyamanan pegawai dan pelanggan, biaya, lokasi, bentuk tempat, serta waktu operasional. Next. Lalu kondisi pengambilan keputusan dalam usaha angkringan ini adalah risiko. Ditandai dengan di mana manajer mampu memperkirakan kemungkinan hasil tertentu dari pilihan alternatif tertentu. Dapat dilihat bahwa owner melihat ke masa depan bahwa akan lebih menguntungkan lahan A daripada lahan B. Keuntungan lahan yang didapat jika memilih lahan A adalah angkringan akan memiliki lahan yang tetap yang akan memudahkan dalam menjalankan usahanya, seperti pegawainya tidak perlu untuk membongkar pasang karena di lahan tersebut akan dibangun bangunan untuk menunjang jalannya usaha. Pada siang hari, lahan tersebut dapat disewakan kembali. Waktu operasional juga akan menjadi lebih lama. Angkringan dapat dibuka mulai sore hari. Selain itu, adanya kondisi tersebut menyebabkan pekerjaan pegawai menjadi lebih ringan dan pelanggan pun juga lebih nyaman. Selanjutnya terkait dengan gaya pengambilan keputusan. Sini kita kembali meninjau dari dua aspek. Yang pertama ada aspek cara berpikir. Sini kami memilih cara berpikir rasional, logis, dan konsisten. Hal ini dikarenakan dengan kondisi masa pakai lahan sebelumnya habis, owner mencari alternatif lain untuk mencari lahan baru. Owner memilih lahan A karena aspek keberlanjutan dan pertimbangannya yang matang. Aspek kedua yang tinjau yaitu toleransi terhadap ambiguitas. Kami memilih toleransi yang tinggi, dikarenakan kasus angkringan yang dihadapkan dengan masalah lahan dan letak bangunan harus dituntut diselesaikan sekaligus, agar usaha yang sebelumnya terhambat jadi kembali dilanjutkan. Nah, berdasarkan pengambilan gaya keputusan tadi, ini kita memilih terkait dengan tipe analitik. Dikarenakan dengan kasus angkringan, owner memikirkan dengan beberapa alternatif pilihan lahan dan bangunan dalam pengambilan keputusan. Sebelum mengambil keputusan, owner meninjau segala aspek dari segi biaya, letak, hingga prospek ke depannya. Sehingga dalam pengambilan keputusan penuh kehati-hatian. Selanjutnya yang kita identifikasi yaitu bias dan kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Di sini kita melihat ada dua bias atau kekeliruan yang bisa kita identifikasi. Yang pertama, ada persepsi yang selektif. Dikarenakan dalam pengambilan keputusan ini masih berdasarkan persepsi pribadi owner dalam penentuan lahan dan perekrutan pegawai. Selanjutnya, ada bias ketersediaan.
Hal ini terjadi karena habis masa pakai lahan sebelumnya dan menuntut owner untuk mencari lahan baru untuk melanjutkan usahanya. Nah, yang terakhir ada tren pengambilan keputusan. Di sini kita kembali melihat dari dua aspek, yaitu pedoman dalam pengambilan keputusan dan kebiasaan organisasi yang handal. Yang pertama, ada pedoman dalam pengambilan keputusan. Di sini ada 2 poin penting, yaitu yang pertama, owner mengetahui waktu pengambilan keputusan yang tepat untuk tetap melanjutkan usaha angkringan dan perekrutan pegawai. Poin yang kedua, owner menggunakan metode pengambilan keputusan efektif yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan lahan yang akan digunakan dan pegawai yang akan direkrut. Aspek yang kedua yang tinjau itu kebiasaan organisasi yang handal. Ada 2 poin lagi. Yang pertama, owner membutuhkan sebanyak mungkin informasi dan analisis untuk pengambilan keputusan dengan mencatat list lahan yang memungkinkan digunakan untuk melanjutkan usaha. Poin yang kedua, owner mengantisipasi keterbatasan yang dimiliki dengan merekrut pegawai menjadi langkah untuk melengkapi kebutuhan dan membantu operasional angkringan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.